perlengkapan kita cuma HP, lighting, sama tripod. Halo teman-teman semuanya. Nah, di video vlog kali ini kita mau cerita nih perjalanan kita tentang membentuknya Dusun Lantam. Terus perjalanan kok bisa sih Yuni gabung bareng kita di Dusun Lantam. Terus dari mulai proses pembuatan film Salim yang durasi 2 jam lebihan, sama proses pembuatan episode Dusun Lantam ya. Pokoknya kita sharing-sharing di sini semua karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan kalian di komentar YouTube, Facebook, semua pokoknya banyak banget yang mempertanyakan dari bermacam hal. Jadi kita langsung rangkum aja, kita jawab semuanya di vlog ini ya. Tapi seru juga kayaknya ya kalau misalnya kita buat film Salim kedua ada Yuninya. Iya bener. Soalnya di film Salim pertama dia masuknya sebagai Sapam, dia masuknya sebagai laki-laki, bukan sebagai Yuni. Tapi kayaknya memang sih bisa ya. masuk sih menurut Iya kan? Jodohnya memang bahas bener. Kayak gitu. Nah, berarti kemungkinan di film Salim kedua tuh peran utamanya tuh Kita bertiga. iya, kita bertiga ya. Berarti Kuda lima tuh apa nih, si Dimas tuh yang Nyonya Lela itu? Kayak hantunya juga. Oh iya, dia kan udah meninggal ya. Oke. Gitu. Ya udah. Oke, kita mulai cerita awalnya terbentuk Dusun Lantam. Kenapa aku juga bisa kenal sama Ahmad Pariji dan aku bisa kenal sama si Ran Tanjura ya. Nah, jadi sebelum aku kenal sama Ahmad Pariji, aku kenal Ran Tanjura terlebih dahulu. Kita tuh berkawan di saat kita lagi jadi karyawan swasta di Jakarta. Kayak gitu weh. Jadi berkawan lumayan lama lah sama dia. Cuma memang kita nggak terlalu deket ya Ran. Dulu juga karena dia kan juga waktu pas di Jakarta kerja, selain itu juga dia tuh stay-nya bareng keponakannya. Dan aku beda Jakarta, cuma satu gedung pekerjaan lah dulu. Nah, jadi intinya lebih kenal lebih dulu dengan dia. Nah, udah gitu singkat cerita, di saat pas aku kerja jadi karyawan swasta, aku tuh sampingannya kerja di sosial media. Jadi aku dapat endorsan salah satu brand. Kebetulan kita satu grup WA endorsan tuh bareng Ahmad Pariji. Kita kenalan melalui WA, chat, terus agency. Iya, satu agensi endorsement. Udah gitu kita chat, diskusi, ngobrol-ngobrol panjang lebar sampai lari ke perfilman YouTube. Itulah. Jadi yang kita ceritakan tuh awal pas pertama kita diskusi tentang Pengen YouTube itu berkarya di YouTube, buat kontennya itu terinspirasi dari Wantil atau Ma Betty kayak gitu. Nah, setelah aku pikir-pikir, kebetulan juga kan aku ke satu hobi ini untuk acting atau apalagi terjun di perfilman walaupun yang tayang di YouTube gitu kan. Aku hobi banget ke situ karena kan dulu juga aku lumayan ada pengalamannya gitu waktu pas syuting di Malapir MNC TV dulu, walaupun bukan peran bagus tapi setidaknya di situ aku dapat ilmu lah gitu besar kecilnya. Nah, akhirnya singkat cerita kita matengin soal rencana untuk pembuatan film pendek di YouTube. Terbanglah aku ke Medan sendiri. Di sini kita membentuk tim. Awalnya pas aku ke Medan, kita tuh mau membentuk film pendek itu nggak dengan konsep yang seperti sekarang ini terjadi. Beda banget. Dulu tuh kita kalau misalkan peran laki-laki ya laki-laki, kalau peran perempuan ya perempuan asli. Dan udah sempat kita kumpulkan 6 talent. Laki-laki ada 3, perempuan juga ada 3. Cuma berhubung perempuannya ini dia udah punya cowok, apalagi ribet, nggak bisa kayak ditegasin dikit, nggak bisa dibilangin dikit langsung merajuk. Apalagi kalau lakinya cemburuan, aduh parah, kocak pokoknya mah. Kita awalnya sempat proses syuting 2 episode tapi terkendala, terhambat. Yakin ini kedepannya nggak bakal jalan. Jadi sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh lagi, akhirnya kita memutuskan buat ambil konsep Ma Betty atau Warintil, yang dimana laki-laki jadi perempuan dan jadi beberapa karakter kayak gitu. Enak juga sih jadi laki-laki semua. Di saat kita kayak mau tinggal satu base camp pun juga kalau nggak ada perempuan kan enak gitu dinilai sama tetangganya gitu. Beda cerita kalau ada perempuan lain kan bisa digusur kan. Nah, akhirnya dari situlah kita membiasakan diri untuk memerankan peran perempuan. Jujur butuh waktu proses kurang lebih 3 bulan untuk membiasakan karakter perempuan itu. Awalnya malu-malu kali ya, Dek. Kalau misalkan Ini jumpa orang di luar pasti malu masuk rumah. Nih misalkan nih lagi take nih, yuk action, ada orang lewat dari jauh, langsung lari gitu. Karena jadi perempuan mereka masih malu-malu kali. Iya, karena di sini kan masih tabu yang kayak gitu ya. Karena kita kan masih baru awal mula, jadi kita terjun pas kayak gitu tuh dianggap orang tuh masih kayak ngapain sih jadi benar diolok-olok gitu. Cuman kan mereka nggak tahu kalau kita tuh lagi syuting berkarir. Memang dari nol
kebanyakan gitu sih di haters Iya, itu. memang awal proses yang belum jadi apa-apa itu biasanya kayak digibahin dulu, diomongin dulu. Tapi kalau misalnya kita udah menghasilkan, udah naik nama kita, Sekarang mah sebaliknya udah disanjung-sanjung. Iya. Itulah, itu udah biasa. makanya sekarang udah diterima sama tetangga gitulah. Baik-baik juga sih tetangga-tetangga sini, enaknya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitulah terbentuknya Dusun Lantang. Kalau masalah cerita, jauhnya panjangnya kalian komentar aja deh di bawah. Apa yang perlu kita spill nih untuk di cerita selanjutnya ya. Oke, lanjut sekarang kita ke cerita kok Ran Tanjura bisa gabung di Dusun Lantang. Jadi waktu pas kita garap film Salim di Banten, itu tuh kita kekurangan pemain. Apalagi pas kita buat film itu, pemain aslinya itu yang udah berpengalaman di bidang acting cuma aku, Ahmad sama Dimas doang bertiga. Yang lainnya itu entah Hades, entah yang hamil-hamil, figuran lainnya itu mereka betul-betul dadakan tetangga kampung Iya. real yang baru terjun di sosial media atau di bidang acting kayak gitu. Jadi agak lumayan payah juga proses pengarahan dialognya, ekspresinya, actingnya semua betul-betul dari nol di situ. Iya betul. Nah, berhubung ada salah satu peran yang memang ini perannya penting dan berat dan susah untuk diperankan sama orang yang baru belajar acting, akhirnya aku inisiatif buat cari orang yang pernah aku kenal. Kepikiran lah ini si Ran Tanjura kan, karena dia kawan aku di Jakarta, dan di saat itu juga waktu pas di Jakarta kita pernah berkarir di entertainment walaupun nggak panjang, cuma sekedar gabut-gabutan aja, tapi kan setidaknya tentang acting tuh kita udah nggak baku-baku kali gitu kan, udah tahu lah. Akhirnya aku ngehubungin lah dia, dan kebetulan dia juga hobi nih di bidang acting gitu kan, dapat peran Satpam Jono tuh. Akhirnya dia singkat cerita OTW ke Banten, disitulah kita syuting film Salim memerankan karakter Jono. Kurang lebih sekitar 1 bulan kita proses syuting film Salim yang berdurasi mau 3 jam gitu. Nah, sekarang kita mulai ke proses pembuatan film Salim. Jadi banyak yang kayak berekspektasi atau berpikiran film Salim ini memakai perlengkapan yang betul-betul profesional. Contoh kayak tali, seling, kamera film, lighting film, kru banyak, dan lain-lain. Itulah bayang-bayang mereka ketika lihat trailer film Salim bisa sesmooth dan sebagus itu. Iya. Sebetulnya guys, asal kalian tahu, yang walaupun kayak film Salim jadinya itu semenarik itu, sebagus itu, perlengkapan kita cuma ada 3. 1, HP iPhone 16 Pro Max, bukan yang 17 ya, masih yang 16 di saat film Salim. Itu yang nyetik. Terus lighting yang bulat itu yang harga 200 limpul, sama cok sambung yang kabelnya panjang, itu doang. Cuma dengan proporsi. sama tripod bukan tripod yang kayak berdiri gitu ya, bukan, tapi tripod yang udah patah bawah kakinya tapi kan bisa dipanjangin gitu kan. Nah, sama itu nih kegunaannya. Kalau lighting kan untuk penerangan, kalau tripod panjang itu untuk kita pengambilan dari atas. Jadi kita pasang HP-nya di tripod terus kita giniin tuh dari atas, seolah-olah kayak drone. Banyak yang orang ngira kita tuh pakai drone, padahal enggak. Kita tuh cuma ada 4 perlengkapan: lighting, tripod, HP, sama cok sambung yang kabelnya panjang. Itu doang. Jadi kalau misalnya kalian kayak lihat second film Salim yang dari atas kayak terbang gitu segala macamnya, itu tuh nggak pakai drone tapi pakai tripod yang kita julurkan pakai tangan kayak gini. Nah, bahkan ada juga yang naik ke atas pohon. Iya. Kayak gitu. Dan sekarang kita pembahasan mengenai kru yang ada di film Salim. Bayangkan wey, itu proses syuting sekitar 1 bulan, durasi film sekitar kurang lebih mau 3 jam ya. Kita nggak ada kru sama sekali. Jadi kita cuma berenam. Yang perempuan yang berperan sebagai Sumiati itu adik kandung aku, ada yang kedua. Terus Ran Tanjura, Ahmad, aku sama Ivan Syah yang berperan sebagai Burhan di film Salim. Kok nggak ada kru bisa sih buat film sebagus gitu, se-prepare itu? Ya karena hasil kerja keras bersama, akhirnya terciptalah film Salim sebagus itu. Yang menurut aku sih bagus, kalau untuk sekelas film di YouTube itu bagus banget ya. Kayak gitu. Jadi yang kamerain kita bergantian kayak gitu. Kalau mengenai sutradara, aku sendiri yang ngedirect, aku sendiri yang nulis cerita. Jadi yang pengarahan, bahkan aku juga yang editornya. Kalau yang lainnya sih main talent plus kayak gonta-ganti
kamera sama gotong royong nggak asistenin sih. Contohnya misalkan nih kita butuh apa-apa yang lagi nyantai minta ambilkan gitu loh, kayak gitu. Jadi kita saling kerja sama satu sama lain gitu sih. Karena kenapa ke satu nih kita irit biaya kan, kalau bayar kru juga takutnya udah bayar kru tapi kru orang mana. Kalau orang masih satu kampung aku takutnya kayak mereka belum terlalu paham tentang pembuatan film, jadi ujung-ujungnya ribet, terus nyari yang dipercaya juga agak sedikit susah kan. Kita nggak bisa gampang percaya sama orang baru kayak gitu. Nah sekarang kita ke pembahasan proses pembuatan episode Dusun Lantam. Proses pembuatan episode Dusun Lantam sih simple ya. Mengenai cerita aku butuh cuma sekitar kurang lebih 1 jam buat cerita satu episode. Jadi untuk sementara ini berhubung aku kayak masih ngehandle sutradara, editor, masih aku semua yang handle, belum ada editor khusus. Jadi mengenai penggarapan cerita skenario pun aku nggak catat, tapi aku taruh di otak. Setiap episode itu nggak aku catat, tapi aku taruh di otak. Yang penting aku udah tahu bayangannya ini pergi kemana, jalan kemana, terus tinggal diatur deh dialognya. Karena kenapa? Karena nggak ada waktu buat nyatet, buat ngetik. Semua masih aku yang handle masalahnya, weh. Beda cerita nih kalau misalkan udah ada editor khusus. Mungkin mengenai skenario cerita pun akan aku susun dengan rapi. Dicat gitu, terus di print biar bentuk buku, jadi dikasih ke satu-satu buat ngehafal. Kayak gitu sih, berhubung kayak belum ada kru. Jadi ya ginilah apa adanya. Yang penting kualitas filmnya enggak terlalu jongjong amat, ibaratkan kayak lumayan lah untuk menghibur kita semua. Kayak gitu sih. Apalagi kira yang perlu dibahas ya? Masa aku udah nggak perlu. Iya, udah sih. Yang perlu. Kesan-kesan kau Ran gabung di Dusun Lantam ini gimana sih rasamu? Kesannya senang ya. Senang, terus dikasih kesempatan sama tiga personil lamanya kan, yang kayak Roy, Siti sama Angel kan. Senang aja dikasih kesempatan buat beradu acting sama kalian gitu. Soalnya aku tuh memang banyak PR banget ya kalau buat dialog, karena kan mereka ini semuanya improv, jadi aku banyak banget belajar dari mereka. Terus ya serius, tapi itu kenyataannya. Makanya kayak mereka ini aku salut gitu loh. Pinter improvisasi itu udah hal bagus banget loh gitu. Kalau aku tuh masih pentas gitu, makanya diarahin sama sutradara gitu, diarahin sama Lilis, diarahin sama Dimas, dibantu sama temen-temen lain gitu. Cuman kalau masalah apa ya lagi, masalah perannya ya bagus gitu loh, kan beradu-berani sama mereka gitu. Kalau mereka utama gitu. Karena nyesuaiin karakter juga sih. Peran yang bagus. Iya, dikasihnya ya. Langsung bagus perannya gitu kan. Bagus ya. Apalagi nggak cuma peran Yuni sih yang aku suka tuh, apalagi peran yang Eda itu, aku di sana tuh bisa berekspresi lucu gitu. Apapun yang aku pengen beda dari sana. yang lain. Iya. Beda sama Yuni kan. Kalau Yuni kan lebih kayak dia ke garang, ke bikin benci orang gitu ya. Kalau si Eda ini yang sukanya dia aku bisa ceria, tuh bisa nyinyi wajah apa yang bisa aku main explore ya gitu ya. Itu sih aku suka. Nah, jadi per satu orang talent itu ditugaskan untuk minimal memainkan 2 karakter. Jadi yang kita ambil karakter pertama itu dia mungkin lebih tepatnya antagonis. Jadi 2 karakter itu beda-beda. Yang penting harus ada karakter yang lucunya. Kalau misalkan contohnya nih, aku kan memerankan karakter Roy, dia nggak lucu menurut aku guys. Dia tuh lebih tepatnya kayak dramatis sama tergantung sikon sih. Bisa antagonis, bisa sad boy, bisa romantis kayak gitulah. Kayak gitu-gitu, bisa sedih-sedih kayak gitu. Kalau untuk ke komedi sih Roy kurang. Nah terus peran komedinya di karakter siapa? Karakter Toto. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi aku udah ada nih 2 karakter yang unsur komedinya ada di karakter Toto, dan unsur dramanya juga ada di Roy kayak gitu. Nah kalau Yuni ini karakter komedinya di Eda, tinggal pendalamin aja lagi karakter Eda itu seperti apa, nanti kelucuannya bakal lebih dapet. Kalau untuk Yuni sih lebih tepatnya dia karakternya antagonis. Kalau untuk pelucu sih agak susah ya untuk melucu di karakter Yuni itu, karena dia perannya memang dramatis sama antagonis kayak gitu, serius dia orangnya. Nah kalau untuk Ahmad sendiri dia aku jadi peran Lilis itu menurutku sekarang ini terlalu terlalu lembek gitu, maksudku nggak bisa
nggak bisa jadi dirinya yang dulu gitu loh. Karena kalau Lilis yang dulu tuh termasuk agak tegas, cewek mandiri. Sekarang tuh semenjak dia menikah sama Ron, itu jadi cewek yang manja, jadi yang penuh apalah drama. Gak suka sebenarnya aku lebih Sedih lah ya. suka jadi Lisa, karena Lisa itu aku bisa eksplor suara aku sendiri, bisa bisa Iya, karena bisa bebas gitu. karakter lucu kau itu di Lisa. Iya, Kalau di Lilis makanya dia itu. cuma Kalau Lilis tuh drama aja. kurang sih menurut aku. Tapi kalian suka ya karena termasuk bisa peran utamanya ya. Iya, Lilis itu. Nah, termasuk peran utama dari aku gitu. Bener. Pokoknya gitu sih guys. Tantangan sih. Kurang lebih cerita yang kita sampaikan, kalau ada yang kurang yang harus kita sampaikan, kalian komen aja di bawah ya. Kira-kira hal apa lagi nih yang harus kita bahas untuk di vlog cerita selanjutnya. Karena nanti kita bakal buat vlog cerita terus, mengikuti perkembangan komentar. Podcast jatuhnya nanti. Iya, jadi Nggak buat mengikuti perkembangan komentar. Kalau komentarnya apa yang dikomentarkan netizen, terus kebetulan itu belum ada jawaban dari kita, nanti kita bakal buat vlog kayak gini. Iya. Nah, jadi kalian komentar aja di bawah Kalian ya. kumpulin semua komentar kalian yang ingin Iya. kalian tanya semuanya. Tapi harus yang masuk akal ya guys. Betul. Udah gitu Pokoknya aja kita ya. bakal pilih nanti yang masuk akal. Ah. Nah, gitu aja guys. Makasih banyak buat kalian. Next nanti untuk di vlog cerita selanjutnya bakal ada Selamat, Ahmad, Selamat, Dimas, sama Ipan Syah. Bye-bye guys. Dadah. Bantu like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.